Selamat siang, sahabat sehat RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb hadir pada Hari Kesehatan Nasional ke-57 hari ini. Salah satu ketua organisasi profesi yang tidak bisa kita pandang kecil sumbangsinya untuk tumbuhnya negara Indonesia. Profesi yang memberikan pelayanan pada para ibu-ibu hamil sampai dengan melahirkan. Jadi hadir di studio Puspa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sumeneb, Ibu Firmawati Rosana. Bu Ana ya, saya panggil. Sering dipanggil Bu Ana. Ya, sering dipanggil Bu Ana. Bu Ana, Yeah. tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini itu sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Bu Ana sebagai bidan, orang yang mungkin pertama kali dilihat oleh manusia-manusia yang baru lahir dan akan tumbuh di negeri kita, itu gimana memaknai profesi bidan sendiri ini bagaimana? Sebagai ketua IBI dan sebagai anggota IBI dan sebagai bidan. Dan sebagai perempuan. Dan sebagai perempuan yang pernah melahirkan, seorang bidan itu adalah bagaikan malaikat yang tak bersayap. Kalau menurut saya ya. Kalau tak bersayap tentunya nggak bisa terbang, Bu Ana. Malaikat tak bersayapnya bidan itu, kenapa kok dia itu, saya katakan malaikat tak bersayap? Karena kenapa? Semua yang lahir, kalau guru pahlawan tanpa tanda jasa, tapi selebihnya bidan itu bukan pahlawan tanpa tanda jasa lagi, karena dia sudah yang melahirkan guru-guru pun itu tanpa bantuan bidan-bidan tidak akan bisa jadi guru. Ya, bisa dibayangkan betapa bidan ini membantu proses persalinan dari orang-orang yang akan membangun bangsa Indonesia gitu mungkin. Iya gitu. Bu Ana ini mulai dari berkarir memang ada di Sumeneb atau bagaimana, Bu Ana? Kalau saya sih mulai awal penempatan pertama sudah langsung Sumeneb. Asli Sumeneb atau bukan? Asli Tulungagung, tapi Aslinya langsung Tulungagung. meluncur ke Sumeneb. Bahkan saya bukan langsung di Sumeneb daratan. Penempatan awal tambah di kepulauan. Kalau di boleh Sapudi. Tahu. Oh, di Sapudi. Iya. Jadi Pulau Sapudi ini sahabat sehat, seperti kemarin jaraknya ya mungkin memang tidak sangat jauh, tapi mungkin perjalanan laut berkisar antara 2 sampai 4 jam. Insya Allah kita tiap hari bisa berkunjung ke Pulau Sapudi. Bu Ana, bidan, kalau misalkan bidan, profesi bidan di Kabupaten Sumeneb, gambarannya bagaimana, Bu Ana? Kalau anggota kami dari Ikatan Bidan Indonesia sampai dengan saat ini nih ada sekitar 1.200 anggota, itu terbagi dalam beberapa, bukan bidan ASN saja, ada ASN sekitar 500 sekian, ada yang di swasta, rumah sakit swasta, dan selebihnya hampir 50%-nya itu masih ada yang sukuan, ada yang kerja di klinik-klinik begitu. Jadi intinya meskipun bidan itu tidak dalam naungan organisasi pemerintah atau swasta, bidan itu bisa tidak melakukan praktik bidan, Bu Ana? Sebenarnya kalau untuk masalah praktek bidan ini, meskipun dia tidak kerja di swasta ataupun di negeri, itu bisa dia mandiri bidan, itu bisa. Bidan praktek mandiri mungkin. Gitu. Bidan praktek mandiri, atau sekarang itu kita menyebutnya praktek mandiri bidan, PMB, bukan BPM lagi. Bukan dulu BPM, tapi sekarang praktek mandiri bidan. Yang mana di situ memang ada beberapa syarat-syarat yang mensyaratkan bahwa untuk praktek mandiri bidan itu ada syarat-syarat, ada ketentuan yang berlaku. Selain juga standar tempat, standar alat, juga standar kompetensi yang memang harus dimiliki, selain juga
STR nomor 1. STR pas Oke. 01. Iya. Karena STR ini sahabat sehat sama seperti SIM ketika SIM, ya. kita sedang menjalankan atau mengemudikan sepeda motor. Bu Ana, kalau saya jalan-jalan keliling-keliling daerah Sumeneb, itu saya lihat ada papan tulisannya Bidan 5. Ya. Ya. Kira-kira Bidan 5 ini apa sih Bu Ana? Kalau Bidan Delima itu brandednya Bidan. Brandednya Sebenarnya Bidan. branded Bidan. Mungkin Sebenarnya boleh tahu Bu Ana, kenapa filosofinya mengambil buah delima? Kok nggak buah nangka gitu? Atau durian? buah delima itu diibaratkan dia bijinya itu seperti kita masa usia reproduksi. Oke. Jadi dia akan merekah, jadi akan tumbuh dan dia merekah sampai dengan dia usia matang. Jadi mulai dari hijau sampai dengan nanti dia kuning, terus kemudian bijinya tumbuh sampai manis itu. Oke. Itu kenapa kita memakai filosofi buah Bidan delima itu. Ya. Apa tentunya itu adalah tadi disebutkan hanya brand saja. Tentunya brand itu pasti akan juga dipakai oleh semua bidan gitu ya Bu, Ya. Bu Ana. Bu Ana, kalau misalkan Bu Ana bicara masalah Sumeneb, bicara masalah pelayanan kesehatan, bicara tentang dinas kesehatan, apa harapan dari bidan, terutama ini kebetulan kita hari ini Hari Kesehatan Nasional terhadap para provider bidang kesehatan. Tentunya harapan kepada dinas kesehatan, harapan kepada pemangku kepentingan yang lebih tinggi, kira-kira apa sebagai profesi bidan? Iya, sebenarnya IBI mengharapkan kerjasama yang baik dengan semua provider, semua pemerintah, dan kami mengharapkan juga paling tidak ada pengayoman sendiri untuk bidan ini, karena sekarang ini kita sebagai bidan itu selain kewenangan kita yang sebagai di KIAKB, kita juga sudah ada tambahan tugas, apalagi di era pandemi ini kita diberi tugas tambahan yang banyak, vaksinasi tiap hari. Vaksinasi juga dilakukan bidan? Iya, vaksinasi itu bidan semua yang melakukan, meskipun perawat juga, tapi bidan semua harus keluar untuk vaksinasi ini. Karena ini perangnya Indonesia. Ya, perangnya itu, dan itu yang kami inginkan. Sebenarnya teman-teman itu kadang di daerah, masyarakat yang belum mengerti, kadang kita katanya dipaksa, padahal kita tidak memaksa. Pengen diayomi lah, paling tidak bidan-bidan ini diayomi, baik dari pemerintah maupun pemangku kebijakan yang ada di Sumeneb ini, sehingga paling tidak teman-teman itu merasa aman bekerja. Itu. Jadi ada dukungan berkenaan dengan proses pelaksanaan kerja, baik dia itu yang sebagai ASN maupun di praktek mandiri bidan, ada paling tidak payung hukum dan perlindungannya. Meskipun toh itu sebenarnya kita sudah bekerjanya sesuai dengan permen yang ada. Sesuai dengan protap, sesuai dengan permen. Iya, gitu. Tentunya pemerintah Bu Ana, kalau saya yakin sudah memberikan dukungan itu. Tapi lewat suara ini, kita lebih ingin menegaskan lagi bahwa bidan perlu perhatian untuk support ketenangan dalam pelaksanaan kerja. Keamanan, ketenangan, dan kesejahteraan. Jadi Bu Ana, tema tahun ini Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku ini, ada nggak kegiatan khusus yang akan dilakukan atau sedang dilakukan terutama oleh bidan dalam Hari Kesehatan Nasional tahun ini? Kalau kegiatan khusus, kita kemarin sudah dipuncakkan di hari ulang tahun kita. Terus kemudian kalau khusus untuk IBI sendiri, kita hanya mensupport teman-teman sesuai dengan apa kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan. Karena sekarang ini kegiatan kita selain juga vaksinasi, itu yang paling utama sebagai vaksinator, itu kita yang pekerjaan yang paling urgent sekarang ini. Ya. Semua dikalahkan dengan vaksinator. Posyandu minggir dulu kalau waktunya vaksinasi. Ya. Karena ngelihat karena kondisi sekarang itu pandemi, jadi percepatan vaksinasi itu akan mendukung herd immunity yang nantinya akan membuat situasi kita sangat kondusif dalam
melakukan kegiatan apapun itu. Karena masyarakat yang sehat, maka ekonomi juga akan tumbuh. Mungkin gitu pertimbangannya, iya. Mbak. Tadi malam itu sempat kita semua bidan koordinator rapat sampai 9:30, bukan daring, luring di dinas kesehatan sampai 9:30 malam. Karena kenapa? Yaitu untuk percepatan ini. Bidan lagi yang harus ke bawah, harus turun. Yang ditarget 10 per orang, satu bidan 10 orang untuk vaksinasi tiap hari. Nah itu bukti kita mendukung dalam rangka Hari Kesehatan Nasional itu. Jadi sahabat sehat, ternyata kalau kita tahu tadi di awal saya sampaikan bidan ini mempunyai peran dalam hal demikian. Tapi ternyata apa yang dikerjakan terutama untuk tenaga kesehatan ini pas di era pandemi ini kita itu bekerja luar biasa all out terutama untuk pencapaian vaksinasi, harapannya untuk tercipta herd immunity. Bu Ana, terakhir sesi wawancara ini, podcast ini, ada nggak harapan Bu Ana yang bisa disampaikan ke sejawat-sejawat bidan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional tahun ini? Terima kasih untuk teman-teman sejawat bidan se-Kabupaten Sumeneb. Kami mohon dalam rangka Hari Kesehatan Nasional itu sebagai tonggak untuk kita bangkit kembali dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan kita di bidang KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Kita bangkit lagi dan tetap semangat teman-teman, selalu sesuai prosedur yang ada dan jangan lupa berdoa. Ya. Para bidan ini luar biasa, mereka itu juga menyematkan doa dalam setiap kegiatan mereka. Itu tergambar dari apa yang disampaikan oleh Ketua IBI Cabang Sumeneb, Ibu Firmawati Rosana. Ya, di berhujung podcast kita hari ini ada nilai-nilai yang bisa dipetik. Satu, ternyata bidan dalam kondisi pandemi ini juga mempunyai peran untuk bisa mendongkrak herd immunity yang sedang kita coba raih bersama. Ya, maju terus bidan Indonesia, sehat terus masyarakat Indonesia, terus maju Indonesia, maju pantang mundur menghadapi pandemi. Jaya selalu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.